Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan hasil pemrograman kami dari mata kuliah pemrograman komputer. Kayaknya kurang afdol kalau misalkan kita belum kenalan. Perkenalkan, nama aku Salawardin Zakbar, NIM 1221904, yang ditemani oleh teman-teman aku. Silahkan. Halo, kenalin aku Habil Garaman dengan NIM 122-19021. Saya Hafafan Anugraha, NIM 122-19033. Saya Neka Dewi Widiawati, NIM 122-19091. Kenalkan, nama saya Muhammad Gilang Zain, NIM 122-19029. Saya akan menjelaskan tentang fitur F1 dan F2. Jadi pada dua fitur ini kami menggunakan modul OS. Jadi modul OS ini digunakan untuk menjembatani program dengan file eksternal. Dan kami menggunakan modul ini pada 3 fungsi. Di F1 itu ada get member dan get history, dan di F2 di save file kami menamakan fungsinya dengan nama save data. Nah coba file eksternalnya. Nah ini file eksternal sebelum dilakukan penginputan oleh user seperti ini tampilannya. Nah apabila kita menginput bahan bakar untuk menguji apakah program ini dapat melakukan penyimpanan dengan benar, misalkan apa nih, room dengan liter 4. Coba. Nah, bisa dilihat data eksternal berhasil menyimpan input yang di eksekusi tadi. Oke. Oh iya, dan kenapa kita menggunakan modul OS? Sebenarnya bisa dengan metode lain seperti if, else, dan lainnya. Cuma untuk masalah simplifikasi dan lebih ringkas, jadi nggak terlalu panjang situsnya. Oke. Jadi ini merupakan tampilan dari main program yang udah kelompok kami buat. Jadi di main program ini kami memanggil fungsi display menu, di mana fungsi display menu ini berfungsi untuk menampilkan menu-menu yang bisa digunakan dalam program ini. Coba ke fungsi display menunya, Sel. Nah, dalam fungsi display menu ini, kami membuat sebuah list dengan nama menu yang beranggotakan menu-menu yang ada di program ini dengan tipe data string. Kemudian untuk menampilkan atau mencetak menu tersebut ke layar, kami menggunakan iterasi for looping. Alasan kami menggunakan list pada bagian ini karena sesuai dengan spesifikasi tugas besar, harus menggunakan minimal 1 buah data list. Sehingga kami memilih menggunakan data list pada bagian ini, karena menurut kami bagian ini yang paling cocok untuk menggunakan tipe data list. Selain itu, dengan menggunakan list, program ini akan menjadi lebih simpel dan lebih efektif. Ke main program lagi, Sel. Nah, kemudian setelah menampilkan menu, maka program akan meminta inputan dari user. Inputan ini berupa pilihan menu yang berupa angka dari angka 0 sampai dengan 7. Ketika user menginput angka 0 sampai dengan angka 7, maka program akan mengeksekusi kode-kode yang ada di bawahnya, yang kemudian nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya.
Namun ketika inputan user di luar angka 0 sampai 7, misalnya minus atau berupa huruf, maka program ini akan kembali menampilkan display menu. Bisa langsung di run aja, dilebarin sel. Ini merupakan tampilan menunya. Kemudian misalkan kita input di luar 0 sampai 7, yaitu misalkan minus 1. Nah, ketika inputan user di luar angka 0 sampai 7, maka program akan kembali menampilkan display menu. Kembali ke main programnya lagi, sel yang di atas. Sedangkan ketika nanti usernya berupa angka 1, maka program akan mengeksekusi fungsi showFuel. Fungsi showFuel ini bertujuan untuk menampilkan daftar dari jenis bahan bakar beserta dengan harga per liternya, yaitu dengan cara melakukan iterasi for looping untuk variabel fuel ke fungsi show fuelnya. Variabel fuel ini berasal dari hasil eksekusi dari fungsi getFuel. Nah, fungsi getFuel yang di atasnya lagi sel. Nah, fungsi getFuel ini bertujuan untuk mengambil data dari server mengenai jenis dan harga bahan bakar. Langsung aja kita coba run programnya. Ketika input user 1, maka program akan menampilkan jenis-jenis bahan bakar beserta dengan harganya. Oleh karena hasil tampilan setelah di-run sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, maka bisa dikatakan program kami sudah berhasil. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang untuk mengganti nomor pompa. Jika user menginputkan angka 2, maka dia akan mengganti dari nomor pompa yang lama menjadi nomor pompa yang baru. Ini bisa dilihat dengan fungsi change pump, yaitu di kelas pump. Dan dilanjutkan pada fungsi change span. Di sini akan ditampilkan nomor pompa sekarang. Biasanya ini akan dimulai dengan nomor 1 dan kita menggunakan try except karena untuk mengatasi sebuah error jika user menginputkan tidak angka, misalkan huruf. Jika nomor pompa yang dimasukkan ini lebih dari 1, dia akan bisa keren jika nomor pompanya itu tidak sama dengan nomor pompa yang lama, maka akan dihasilkan output nomor pompa berhasil diubah. Langsung saja kita run nomor 2. Nomor pompa sekarang bisa dilihat adalah 1. Kita menggantinya dengan nomor pompanya nomor 2. Nomor pompa berhasil diubah. Akan tetapi, jika kita memasukkan nomor pompa yang sekarang kan 2. Jika kita memasukkan nomor pompa yang sama, maka keluarnya adalah nomor pompa tidak berubah. Karena karena spesifikasi dengan output yang dihasilkan sama, maka program ini berjalan sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya adalah
F3 yaitu menampilkan ID member. Di sini menggunakan import OS karena untuk fungsi get membernya, di mana get member itu untuk mengeload sebuah data eksternalnya. Bentar. Ini seperti F1, ini buat mengeload file eksternalnya. Yang kedua, kita menggunakan show ID, fungsi show ID di mana akan menampilkan sebuah list ID member yang sudah terdaftar pada file eksternal ini. Bisa dilihat file eksternalnya seperti ini. Kembali lagi, untuk menampilkan data member berdasarkan ID, kita menggunakan fungsi show member, di mana di show member ini akan terdapat ID member, nama, poin, dan waktu pengisian terakhir. Jika user menginputkan ID member yang salah, maka akan ada output ID member tidak ditemukan. Langsung saja kita coba run menu yang nomor 3. Seperti yang saya jelaskan tadi, akan ditampilkan sebuah list ID member, akan ditampilkan ID member sesuai dengan file eksternal seperti ini. Ini ada 7 ID member dan 7 ID member, dan di sini juga ada 7 ID member sesuai dengan file eksternalnya. Kemudian user akan diminta ID member yang mana yang ingin ditampilkan datanya. Misalkan saya ingin ID member 132456777RYC. Maka akan keluar dengan nama Rian, poin 12, waktu pengisian 13 Desember 2020. Namun, jika user menginputkan ID yang belum terdaftar pada file eksternal, maka tampilannya adalah ID member tidak ditemukan. Karena spesifikasi dengan output yang kita keluarkan ini sama, menurut saya ini sudah berjalan sesuai dengan spesifikasi. Oke, selanjutnya untuk pengisian bahan bakar akan dijelaskan oleh Gilang. Oke, teman-teman semua. Di sini adalah untuk menu keempat, yaitu untuk pengisian bahan bakar. Yang pertama adalah dimasukkan input user, yaitu nomor 4, yang berfungsi untuk proses pengisian bahan bakarnya. Di menu ini akan dieksekusi fungsi show full untuk menampilkan jenis bahan bakar beserta harganya. Bisa ditampilkan harga dan jenisnya. Nah, cukup. Selanjutnya adalah untuk fungsi jenis sama dengan input. Berarti input dari pengguna mengenai jenis BBM yang ingin dibeli. Kemudian pendeklarasian bahwa nilai find itu sama dengan false. Kemudian pendeklarasian juga bahwa price itu sama dengan 0, harganya 0 berarti. Kemudian dilakukan fungsi loop for fuel, in fuel untuk mengakses satu persatu data jenis bahan bakar yang ada di dalam fungsi show fuel. Jika jenis yang merupakan masukan pengguna di dalam fuel itu sama-sama, berarti find yang semula telah dideklarasikan sebagai false berubah menjadi true atau dideklarasikan kembali menjadi true. Kemudian price atau harga itu yang semula dideklarasikan itu 0, sekarang price dideklarasikan lagi sebagai data yang berada di list fuel dengan indeks price. Kemudian yang bawahnya, liter sama dengan input. Itu berarti fungsi untuk masukan dari pengguna berapa jumlah bahan bakar yang ingin dibeli. Kemudian
Total itu adalah variabel yang berisi tentang perhitungan harga akhir dengan cara bahan bakarnya dikalikan dengan jumlah liternya. Kemudian print total harga itu untuk menampilkan harga total dari bahan bakarnya itu. Lalu is lanjut sama dengan input, yaitu input dari pengguna lanjut atau batal untuk mengkonfirmasi lagi apakah pengguna ingin melanjutkan transaksi atau ingin mengubah jenis transaksinya. Jika masukan pengguna berupa lanjut, maka itu yang ID member, yaitu pengguna akan diminta untuk memasukkan ID membernya. Kemudian if is valid, itu untuk memeriksa apakah ID membernya itu sesuai dengan aturan jumlah angkanya itu berapa. Misalkan, jumlah angkanya 5, jumlah hurufnya 3. Aturan ID membernya dengan menggunakan function is valid. Atau ID member sama dengan strip. Jika pengguna tidak memiliki member atau belum terdaftar sebagai member, maka pengguna dapat memasukkan strip dan proses tetap dilanjutkan. Kemudian di bawahnya ada write history. Itu merupakan eksekusi dari function write history. Nanti di atas itu ada. Bisa tolong di scroll di atas. Nah, eksekusi function write history dengan input nomor pompa, ID, jenis bahan bakar, dan harga. Kemudian, di bawahnya ada list member. Berfungsi untuk mengeksekusi function get member yang berfungsi untuk meload data member dari file eksternal. Lalu ada today sama dengan getDate, itu berfungsi untuk mengeksekusi fungsi getDate yang bertujuan untuk mendapatkan data tanggal berapa transaksi itu dilakukan atau sekarang tanggal berapa. Lalu, yang di bawah itu ada with open. Itu untuk memperbarui data di file external history bahwa sudah ada data transaksi yang baru. Lalu, scroll ke bawah, ke main. Oke. Namun, jika itu yang elif is lanjut, sama dengan batal atau yang berarti pengguna tidak melanjutkan transaksinya, maka akan ditampilkan tidak jadi membeli dan proses di menu ini selesai. Lalu diuji cobakan atau di run. Sesuai penjelasan tadi, ditampilkan jenis bahan bakar dan harganya. Di situ juga ada input dari pengguna untuk membeli jenis bahan bakar yang ingin dibeli. Akan saya tunjukkan, yaitu history data sebelumnya. Nah, berada di line ke-19. Baik, kita bisa lanjutkan ke uji cobakan. Sesuai penjelasan tadi, di tampilan itu terdapat jenis bahan bakar dan harga-harganya. Di situ juga ada inputan dari pengguna untuk membeli jenis bahan bakar yang ingin dibeli. Misal kita pilih from. Misal masukkan jumlah liter yaitu 10 liter. Nah, di situ tertulis total harga yaitu 150.000. Hal ini sesuai dengan perhitungan yang dilakukan, yaitu harga from per liter adalah 15.000, sedangkan kita membeli sebanyak 10 liter, sehingga harga totalnya adalah 150.000. Untuk lanjutkan pembelian, bisa kita ketik lanjut, dan masukkan ID member bisa diketik strip saja. Nah, tertulis transaksi selesai, yang artinya program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya adalah untuk menu kelima, yaitu upload data. Coba bisa di-scroll ke yang main dulu, Sel. Oke. Untuk
upload data, di situ ada upload data kurung buka dan kurung tutup yang berfungsi untuk eksekusi fungsi upload data. Bisa di-scroll di atas untuk function upload datanya. Nah, di situ ada JSON-nya. Itu fungsinya untuk mengupdate data terbaru ke file eksternal yang history, bukan yang member. Lalu, bisa kita buktikan upload data ini dengan cara di-run. Di-run, Sel. Oke, selanjutnya kita bisa buktikan dengan cara di-run. Nah, bisa dibuka ke yang tadi, historinya. Lalu, bisa dibuktikan dengan cara di-run. Bisa kita buka history datanya. Tertulis berhasil mengirim data. Nah, di dalam history data, sudah kita temukan bahwa datanya bertambah 1, yaitu data yang kita masukkan tadi, yaitu from. Oke, selanjutnya di bagian upload data ini, kita juga melakukan upload data ke server. Bisa di-scroll ke bagian tersebut. Nah, di sini adalah di bagian try, yaitu terdapat HTTP dan bla 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 bla, yaitu link dari server yang akan kita tuju atau kita upload datanya. Bisa kita tunjukkan. Nah, berikut adalah hasil dari upload data yang kita masukkan tadi. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas visualisasi data, baik itu data harian ataupun data secara keseluruhan. Oke, mari kita lihat fungsi untuk penampilan data hariannya dulu. Silakan, Sel. Nah, di fungsi untuk memvisualisasikan data harian itu kita memberi namanya dengan nama fungsi visualize history, yang dimana di sana menambahkan variabel search date, yang mana kita tahu variabel search date itu kita bisa lihat lagi ke main fungsinya, itu tuh data waktu berupa hari gitu. Lalu ini ada colors itu ya, ini adalah kumpulan dari nama atau kode warna yang membantu kita untuk bisa mendapat memvisualisasikannya dengan cantik, rapi, dan bagus gitu. Jadi kita juga dapat informasinya. Oke, ada list history sama dengan get history itu artinya kita memasukkan lagi, memanggil kembali fungsi get history ke dalam fungsi ini. Terus ada history index 0, yaitu berarti kita menghapus list history dengan indeks 0 atau informasi pertama, yaitu judul-judul yang ada di list history. Nah, terus boleh scroll ke bawah sedikit, Sel, untuk melihat if dan else-nya. Nah, kenapa kita memakai if dan else yang kayak gini? If len list history besar dengan 0, itu berarti kita hanya berpatokan ini menjadi parameter gitu ya. Apakah historinya tuh mengandung data atau enggak? Kalau besar dari 0 berarti 1 ya, itu permulaannya. Kalau ada data berarti itu bisa divisualisasikan. Sedangkan kalau 0 atau kecil dari 1 itu enggak ada data, maka tidak bisa divisualisasikan. Nah, untuk PLT itu kita menggunakan atribut yang ada di dictionary yang bernama matplotlib.pyplot, yang mana ini berfungsi untuk membantu kita dalam memvisualisasikan data. Oke, ada plt.bar, itu berarti visualisasi kita yang bakal ditampilan berupa diagram batang. Terus ada plt show yang bisa kita
ibaratkan sebagai print di fungsi yang lainnya gitu. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas visualisasi data, baik itu data harian ataupun data secara keseluruhan. Oke, mari kita lihat fungsi untuk penampilan data hariannya dulu. Silakan, Sel. Nah, di fungsi untuk memvisualisasikan data harian itu kita memberi namanya dengan nama fungsi visualize history, yang dimana di sana menambahkan variabel search date, yang mana kita tahu variabel search date itu kita bisa lihat lagi ke main fungsinya, itu tuh data waktu berupa hari gitu. Lalu ini ada colors itu ya, ini adalah kumpulan dari nama atau kode warna yang membantu kita untuk bisa mendapat memvisualisasikannya dengan cantik, rapi, dan bagus gitu. Jadi kita juga dapat informasinya. Oke, ada list history sama dengan get history itu artinya kita menginput, memasukkan lagi, memanggil kembali fungsi get history ke dalam fungsi ini. Terus ada history index 0, yaitu berarti kita menghapus list history dengan indeks 0 atau informasi pertama, yaitu judul-judul yang ada di list history. Nah, terus boleh scroll ke bawah sedikit, Sel, untuk melihat if dan else-nya. Nah, kenapa kita memakai if dan else yang kayak gini? If len list history besar dengan 0, itu berarti kita hanya berpatokan ini menjadi parameter gitu ya. Apakah historinya tuh mengandung data atau enggak? Kalau besar dari 0 berarti 1 ya, itu permulaannya. Kalau ada data berarti itu bisa divisualisasikan. Sedangkan kalau 0 atau kecil dari 1 itu enggak ada data, maka tidak bisa divisualisasikan. Nah, untuk PLT itu kita menggunakan atribut yang ada di dictionary yang bernama matplotlib.pyplot, yang mana ini berfungsi untuk membantu kita dalam memvisualisasikan data. Oke, ada plt.bar, itu berarti visualisasi kita yang bakal ditampilan berupa diagram batang. Terus ada plt show yang bisa kita ibaratkan sebagai print di fungsi yang lainnya gitu. Ini fungsi yang bukan fungsi sih, perintah yang menyuruh bahwa program harus menampilkan apa yang visualisasi yang bakal kita tampilkan. Lanjut ke visualisasi. Oh ya, kita bakal run dulu kali ya, run dulu yang tampilan visualisasi penjualan harian, yaitu di menu ke-6. Kita masukkan tanggalnya, misalnya tanggal hari ini, tanggal 14/12/2020. Oke, kita tunggu. Nah, maka akan keluar data visualisasi sebagai berikut. Fungsi dari warna tadi itu memberikan warna kepada ini diagram batangnya, list warna tadi. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi penampilan data secara keseluruhan. Ini kita kasih nama dengan visualize all, yang mana kita sama dengan tadi, list history sama dengan get history untuk memanggil historinya kembali karena data kita ada di history. Terus del history sama dengan del history index 0 sudah saya jelaskan tadi. Terus oh ya, kita bakal jelasin lagi kenapa if dan else-nya mirip ya. Karena memang kalau datanya itu sama dengan 0 atau kecil dari 1, itu berarti datanya nggak ada di list history-nya gitu, maka tidak bisa ditampilkan. Nah, ini kita yang paling membedakan dengan fungsi di atasnya adalah yaitu plt.plot, ya, yang mana ini memberikan visualisasi berupa diagram garis. Boleh kita tampilkan setelah kita run. Paling bedanya di sana dan penjelasannya bisa terwakilkan dengan penjelasan di sebelumnya. Nah, ini dia penjualan sepanjang waktu, data berupa
penjualan dari seluruh data yang ada di history yang kita rekam. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Yang pertama adalah pembagian kerja, yaitu load file, yang berguna untuk membuka buku atau menjalankan program pada awal yang akan dibuat oleh atau yang telah dibuat oleh Hafafana Nugraha 122-19033 dan dites oleh Habib Lutfi Rahman 122-19021. Selanjutnya adalah save file, yaitu untuk mengetes apakah filenya ke-save yang dibuat oleh Hafafana Nugraha 122-19033 dan dites oleh Habib Lutfi Rahman 122-19021. Selanjutnya ada fitur untuk menampilkan menu yang dibuat oleh Kadek, yaitu 122-19091 dan dites oleh Hafafana Nugraha 122-19033. Selanjutnya adalah untuk menampilkan jenis dan harga bahan bakar yang dibuat oleh Kadek 122-19091 dan dites oleh Fanan, yaitu 122-19033. Selanjutnya adalah untuk mengganti nomor pompa yang dibuat oleh Sela 122-19064 yang dites oleh Kadek 122-19091. Selanjutnya adalah untuk menampilkan informasi member yang dibuat oleh Sela dan kemudian dites oleh Kadek. Selanjutnya ada untuk pengisian bahan bakar yang dikerjakan oleh saya sendiri dan dites oleh Sela. Selanjutnya adalah untuk mengupload data penjualan yang dibuat oleh saya sendiri dan dites oleh Sela. Untuk selanjutnya adalah untuk menampilkan visualisasi penjualan harian yang dibuat oleh Habil 122-19021 dan dites oleh saya sendiri. Selanjutnya adalah untuk menampilkan visualisasi penjualan sepanjang waktu yang dibuat oleh Habil 122-19021 dan dites oleh saya sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk jenis bahan bakar dari server, yaitu yang dibuat oleh Sela 122-19064 dan dites oleh saya sendiri. Jadi sekian penjelasan dari kami. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.